Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ananda Harli Efraim Mandagi. Baik. Kita berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana rasanya masuk Islam? Rasa agak lega yang dulu Iya. suka mau masuk, sekarang termasuk Islam. Alhamdulillah. Cari buka-buka Alkitab dan cari tentang pernyataan Alkitab dan bahwa Yesus itu Tuhan, ternyata memang tidak ada apa yang dikatakan orang Muslim itu betul. Dan yang saya lihat itu permasalahan yang antara Yesus dengan orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat itu, yang orang Farisi dengan Saduki itu, sebenarnya bukan pengakuan Yesus tentang bahwa dia Allah, melainkan Mesias yang dipermasalahkan. Jadi baik dari Yesus sendiri tidak ada pengakuan bahwa dirinya Allah, begitupun sebaliknya Yahudi yang mempermasalahkan tentang klaim Yesus, yang selama ini yang waktu saya masih Kristen saya kira mereka menolak tentang pernyataan itu bahwa Yesus Tuhan atau Allah, ternyata bukan. Yang saya dengar dari orang Muslim itu bahwa Yesus bukan Tuhan itu memang benar, tidak ada di dalam Alkitab. Mereka tidak tahu mereka aja bilang kalau tidak pernah buka-buka Alkitab dan tidak pernah baca-baca, padahal saya baca-baca itu. Saya lihat-lihat dan kalau sama dengan ada ayat saya cari mengerti DP tafsir, kayak bagaimana tentang ayat ini, cari mengerti sendiri. Begitu. Ya, Yesus itu Mesias dan juga Nabi. Kalau dalam yang saya baca, tunggu ya, saya cari. Seperti waktu Yesus menyembuhkan orang buta, itu orang buta itu menjadi melihat, dan pada saat itu orang buta itu orang Yahudi itu merasa keheranan, dan mereka membawa ke ahli kitab. Lalu ahli kitab Farisi itu bertanya kepada orang buta itu, bagaimana dia bisa melihat itu. Dia orang bertanya, siapakah yang membuat dia melihat? Baru orang Farisi itu tanya pandangan orang buta itu tentang Yesus itu. Dan orang buta itu menjawab di Yohanes 9 ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Baru juga Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, melainkan dia mengakui bahwa dirinya seorang nabi. Itu ada terdapat di Markus 6 ayat 4, yang dia merujuk ke dirinya sendiri. Dia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri di antara kaum keluarganya. Gitu sih. Kalau perbandingan dari ajaran yang saya lihat itu, ajaran Islam lebih mendekati seperti ajaran-ajaran Nabi terdahulu, seperti orang-orang Yahudi yang ada hukum. Ya, di Islam juga begitu, beda dengan di Kristen, semua tidak ada. Bahkan makanan pun halal, asal dengan ucapan syukur. Kalau dimakan dengan ucapan syukur.
Proses itu Pak seperti mencari mengenal ya Islam, dan itulah dapat bahwa ajaran Islam itu lebih mendekati dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya dibandingkan ajaran agama saya. Seperti itu. Baru saya dapat itu juga pembelajaran dari Alkitab sendiri bahwa itu Yesus itu bukan Tuhan, memang benar bukan Tuhan, melainkan hanya utusan. Bahkan itu pengakuan Yesus sendiri yang hanya mengakui sebagai utusan. Bahkan sering juga ayat yang dipakai itu seperti akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan ayat itu juga bagi saya itu, kalau pandangan saya itu Yesus hanya jalan. Tujuannya itu ya itu Bapa. Masya Allah. Jadi dia hanya pengantar seperti nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Seperti nabi yang lain juga juru selamat bagi umatnya ya begitu. Bahkan dari perikop itu di rumah Bapakku. Yang itu berarti Yesus bukan pemilik dari rumah itu, melainkan dia hanya mengantarkan sampai ke situ. Masya Allah. Belajar di mana kristologi? Masya Allah. Otodidak. Belajar sendiri. Otodidak ya? Iya. Cuma titip saya kepada Ali, tetap menjaga hubungan baik antara dengan keluarga. Jangan setelah kamu Islam terus kamu menjaga jarak dengan keluarga. Tetap ibu itu dihormati, ya, karena sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan setelah kamu Islam kamu sudah tidak menghormati lagi ibu kamu. Jadi saya pesan, jangan tinggalkan keluarga, tetap hormat. Cuma ada batas-batas yang harus dijaga, yaitu akidah. Itu yang sudah tidak bisa lagi tapi untuk silaturahmi dengan keluarga wajib. Ya, karena orang tua itu sekalipun kamu sudah berbeda keyakinan dengan mereka, itu tetap harus ada hubungan, harus sambung. Kamu harus patuh kepada orang tua juga keluarga besar yang ada.